Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Coba hari ini ada yang nggak berangkat? Ya, siapa? Anis ya. Kenapa? Sakit. Terus? Satu lagi? Hinda. Kenapa? Oh, izin. Ya, mari kita doakan teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Terus satu lagi tadi Dinda yang sedang izin, semoga acaranya diberikan kelancaran. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, coba mau tanya, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Ya, jadi kalian itu harus bersyukur karena kalian masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Kita lihat teman-teman kita yang belum bisa sekolah, itu kan kasihan ya. Kita harus bersyukur, harus bersemangat, harus tetap berpikir positif. Jadi ayo kamu masih pagi, kita bersemangat untuk belajar. Ya, sebelum masuk ke materi pada hari ini, coba Ibu mau tanya, minggu kemarin masih ingat nggak materinya apa? Ya, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ya, mungkin ada yang mau mereview materi minggu kemarin? Ya, Eli, silakan. Dari pengertian najis juga bisa dan macam-macamnya seingatnya kemarin. Ya, terima kasih sudah mereview materi minggu kemarin. Untuk sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang hukum bacaan. Udah pada tahu belum hukum bacaan itu apa? Hukum bacaan nun dan tanwin, biasanya kita sebut dengan tajwid ya. Nun sukun itu apa sih? Iya, nun sukun itu nun yang tidak berharokat. Ya, yang kalian ketahui hukum bacaan itu ada berapa? 4. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Ya, 4. Betul. Yang pertama adalah idhar. Idhar itu artinya jelas. Menurut bahasa, idhar itu artinya jelas. Sedangkan menurut istilah, idhar itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba sebutin bareng-bareng. Alif, ha, kho, ain, ghin, dan he. Idhar itu dibacanya jelas ya. Terus yang kedua ada idgham. Idgham menurut bahasa artinya apa? Ayo ya, idgham itu ada 2 ya. Ada idgham bihunah dan idgham bilahunah. Idgham bihunah itu idgham yang mendengung, sedangkan idgham bilahunah itu yang tidak mendengung. Hurufnya ada berapa? Kalau idgham bihunah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Biasanya disebut dengan yanmu. Kalau yang idgham bilahunah
lam dan ro itu biasa disebut dengan laron. Yang selanjutnya itu ada hukum bacaan iqlab. Iqlab itu dalam bahasa artinya membalik ya. Sedangkan dalam bahasa itu artinya membalik, sedangkan dalam istilah itu artinya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Jadi iqlab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Jadi bacanya membalik atau mim. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa menurut bahasa itu artinya samar-samar. Sedangkan menurut istilah yaitu huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa. Coba huruf ikhfa apa saja? Ya, ada ta, jim, dal, zal, ro, sin, shin, so, do, fa, o, qaf. Dan ikhfa itu dibacanya samar-samar, tidak mendengung, tidak juga jelas ya. Coba contoh dari idhar itu ada bun alin, jelas ya. Coba dibaca bareng-bareng, ada bun alin. Contoh kedua ada min haitsu. Jadi nun sukunnya itu dibaca dengan jelas. Terus yang kedua itu kan tadi ada idgham bihunah dan idgham bilahunah. Idgham bihunah itu yang hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya tadi dibacanya mendengung ya, mayyaqulu. Jadi nunnya itu melebur mengikuti huruf depannya, mengikuti ianya, mayyaqulu. Terus ada contoh lain yaitu syarroyyaroh. Itu kan huruf tanwinnya mengikuti huruf ya atau melebur ke huruf ya. Terus selanjutnya itu ada contoh dari idgham bilahunah, yaitu mirrabbihim. Bilahunah kan tadi artinya tidak mendengung, di mirrabbihim ya. Terus selanjutnya hukum bacaan iqlab, yaitu tadi membalik atau dibacanya itu mim. Contohnya mim ba'dihim ya, maksudkan jadi nunnya itu dibaca mim, bukan min ba'dihim, itu bukan, tapi mim ba'dihim ya. Terus selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa itu samar-samar, tidak mendengung, tidak juga jelas. Jadi membacanya min syai'in, tidak min juga tidak min, tapi min syai'in ya. Sampai sini jelas ya. Jadi untuk lebih jelasnya ibu ulang ya. Untuk idhar itu jelas dan dibacanya juga jelas. Huruf idhar itu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha ya. Ada 6 dan dibaca jelas, itu idhar. Yang kedua idgham. Pokoknya ingat-ingat, idgham itu artinya melebur ya. Jadi nun mati atau tanwin itu melebur ke huruf selanjutnya, itu idgham. Idgham itu ada 2, idgham bihunah dan idgham bilahunah. Jadi kalau yang bihunah itu mendengung dan yang ada bila-bilanya itu
yaitu tidak mendengung. Hurufnya yang bihuna ada 6, ya, nun, mim, dan wawu. Atau kalau kita itu biasanya menghafalkan supaya mudah, yanmu. Yanmu itu huruf idgham bihuna. Terus kalau huruf idgham bilahuna itu ada 2, la dan ro. Atau biasanya kalau biar gampang ngafalinya itu larang gitu ya. Dibacanya kalau idgham bihuna itu mendengung, sedangkan kalau bilahuna itu tidak mendengung. Selanjutnya iklab kan terakhirnya itu huruf ba. Jadi supaya kita melihatnya itu iklab itu hurufnya ada 1, yaitu ba. Dibacanya itu membalik atau mantul. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu dibaca mim. Mim ba'dihim gitu ya. Selanjutnya itu ada ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, seperti di antara idhar atau idgham. Jadi mendengung tidak, jelas juga tidak ya. Jadi samar-samar. Huruf ikhfa itu selain huruf idhar, idgham, dan iqlab ya. Udah jelas? Ya. Coba sebelumnya apakah ada yang mau bertanya? Ya, ikhfa. Ya ini gimana? Samar artinya samar-samar, dibacanya juga samar-samar. Hurufnya ada 14 kalau ikhfa ya. Udah semuanya? Udah ya. Oke, baik. Selanjutnya ibu mau membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yaitu barisan 1, kelompok 2 barisan 2, kelompok 3 barisan 3, kelompok 4 barisan 4, dan kelompok 5 barisan 5. Kelompok 1 yaitu tugasnya mencari hukum bacaan idhar sebanyak 5 di dalam surat An-Naba ya. Terus kelompok 2 juga mencari hukum bacaan idgham bihuna yang ada di surat An-Naba. Selanjutnya kelompok 3 mencari contoh hukum bacaan idgham bilahuna yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Selanjutnya kelompok 4 itu menyebutkan hukum bacaan iqlab yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Terus kelompok 5 menyebutkan contoh hukum bacaan irfa yang ada dalam surat Al-Baqarah ya. Masing-masing kelompok itu menyebutkan 5 contoh. Sama di sini paham perintahnya? Ya, ini silakan dibagikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan dikerjakan. Yang tenang, jangan berisik ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti langsung dikumpulkan. Ya, gimana? Sudah selesai? Coba dikumpulkan salah satu maju ke depan. Ya, ini dari kelompok berapa ini? 1 ya. Tadi tentang idhar. Ini kelompok 1. Ini yang kelompok 2, idgham bihuna. Terus kelompok 3 idgham bilahuna. Kelompok 4 tentang iqlab, dan 5 ikhfa ya.
Coba kita baca bareng-bareng, benar atau tidak ya? Yang idhar dari surat apa tadi? An-Naba ya. Yang pertama itu wajannatin alfafa, betul ya. Terus kedua ada apa ini? Syai'in ahsaynahu, betul ya. Ada huruf tanwin bertemu dengan huruf alif. Yang ketiga apa ini? Wabo'an hisab, hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf ha, ya betul. Selanjutnya ada minhu hidaba, ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ha ya. Selanjutnya yang contoh terakhir itu ada ilaman adina. Apa coba? Ada nun mati bertemu dengan huruf alif, ya betul. Poin 100 ya untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 tadi mencari hukum bacaan idgham bihuna dalam surat An-Naba ya, masih An-Naba. Coba kita cross check satu-satu. Yang pertama ada habau wa nabata. Gimana bacanya? Habau wa nabata. Itu ada tanwin yang bertemu dengan huruf wawu ya, dibacanya melebur, betul. Terus ada bardawala, huruf tanwin bertemu dengan wawu, betul. Selanjutnya ada hamimau wa hossaqo, ya ini ada huruf tanwin bertemu dengan wawu ya. Terus yang keempat ada jaza'au wifaqo, sama lagi ya, hukum bacaan tanwin bertemu dengan wawu, melebur ya. Terus yang terakhir ada ini beda, ini nun mati, falan nazidakum, bacanya falan nazidakum, nun sukunnya melebur ke nun tasydid ya, betul ya. Poin 100 juga ya untuk kelompok 2. Selanjutnya ada idgham bila hunah ya dari kelompok 3 ya. Kita cek satu-satu. Yang pertama ada mirrabbihim, apa hukum bacaan nun, ya betul, nun nanti bertemu dengan ro. Terus yang kedua musaddiqal lima ma'ahum, hukum bacaan tanwin bertemu dengan lam ya. Jadi artikulasi poinnya, akumulasi ya. Jadi ibu bacakan poinnya ya. Untuk kelompok pertama mendapatkan 100 poin, kelompok 2 mendapatkan 100 poin, kelompok 3 mendapatkan 100 poin, kelompok 4 mendapatkan 100 poin, dan kelompok 5 mendapatkan 80 poin. Jangan berkecil hati ya. Kita tetap semangat, dan juga yang sudah mendapatkan poin 100 juga jangan sombong. Kita harus tetap belajar ya. Semuanya sama di sini, masih sama-sama belajar. Ya, jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Sebelumnya ibu mau evaluasi dulu. Kita bahas sama-sama ya. Kalau kita ulangi bersama-sama. Kalau hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin itu ada 4 ya. Ada idhar, idgham, dan idgham dibagi menjadi 2, idgham bihunah dan idgham bilahunah. Terus ada juga
iklab. Terus ada ikhfa ya. Jadi dihafalkan ada idhar. Idhar itu pokoknya artinya jelas, dibacanya juga jelas. Terus ada idham bihuna, yaitu yang dibacanya mendengung. Terus ada idham bilahuna, dibacanya tidak mendengung. Terus nanti ada iklab. Iklab itu hurufnya satu, paling mudah ya. Dibacanya membalik atau mantul. Jadi huruf nun atau tanwinnya itu dibacanya mim. Terus yang terakhir ada ikhfa, dibacanya sama-sama. Jadi antara idhar dan idgham, tidak jelas dan juga tidak mendengung, tapi samar-samar ya. Jadi untuk menghafalnya itu idhar itu dibaca jelas, hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Terus ada idgham bihuna. Idgham bihuna itu hurufnya ada 4, ya, nun, mim, dan wawu. Atau biasanya itu biar mudah mengingatnya yaitu yamu, kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada idgham bilahuna, hurufnya ada 2 ya, la dan ro. Untuk mengingatnya mungkin laron, kayak gitu ya. Laron itu huruf idgham bilahuna. Terus huruf iklab itu cuma ada 1, jadi mudah diingat-ingat ya. Iklab itu hurufnya ada 1, yaitu b. Terus yang terakhir itu ada ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 14, selain huruf dari idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, dan iklab. Seperti itu ya. Sebelum Ibu akhiri, coba aku mau tanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham tentang materi yang tadi Ibu sampaikan? Ya? Paham semuanya? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya, tentang buku bacaan. Coba kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat tugasnya. Ya, tugasnya yaitu silakan kalian mencari hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin berupa hukum bacaan idhar, idgham bilahunna, iklab, ikhfa yang ada pada surat Yasin ya, yang ada pada surat Yasin. Tahu kan surat Yasin? Ya, pokoknya kalian mencari pembacaan yang ada dalam surat Yasin, dikumpulkan minggu depan. Ya, paham? Minimal ya 5 ya, minimal 5. Tapi semakin banyak maka poinnya akan semakin banyak juga ya. Apakah ada yang mau ditanya lagi? Enggak ya, paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan lagi ya, kita harus tetap bersyukur, terus tetap bersemangat, dan menjaga kesehatan. Kesehatan apa? Dengan cara menjaga imun dan iman. Menjaga imunnya biasanya dengan olahraga, menjaga iman dengan tetap terus membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf, dan juga apabila ada tutur kata yang mungkin buat anak-anak kurang berkenan kayak gitu ya, Ibu mohon maaf yang sebesar
sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.